Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa pekan terakhir saya telah membahas berbagai tool dan website AI yang dapat membantu kita melakukan berbagai tugas, dari menuliskan naskah ilmiah, mencari ide penelitian, membuat slide presentasi hingga membuat buku. Lalu apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di video kali ini saya akan membahas website AI lain yang menurut saya sangat luar biasa dan memiliki menu-menu yang sangat lengkap ketika kita gunakan untuk melakukan publikasi ilmiah. Nama website tersebut adalah trinka.ai. Kenapa saya katakan lengkap dan luar biasa? Karena dengan menggunakan trinka.ai kita tidak hanya mampu mengoreksi kalimat atau grammar dari bahasa dan tulisan kita, namun dia juga mampu memberikan skor dari referensi yang sudah kita kutip di naskah tersebut. Dia juga mampu mengecek kelengkapan dan kesiapan naskah kita sebelum disubmit ke jurnal target. Bahkan Trinka juga mampu mencarikan jurnal target, memiliki fitur AI detektor dan berbagai menu yang lain. Langsung saja kita bahas bagaimana kita menggunakan trinka.ai. Kita bisa buka browser kita terlebih dahulu, kemudian kita bisa mengakses trinka.ai seperti ini. Nah, kemudian ini merupakan tampilan depan dari Trinka. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat sebelum kita login ya. Di sini ada tanda silang bisa kita silang saja ya. Sebelum kita login, ini sudah ada penyediaan free tools. Artinya ada alat-alat gratis. Dari grammar checker, kemudian paraphrasing tool, AI content detector hingga academic phrasebook. Nah, kita cek terlebih dahulu yang grammar checker ya. Ini kita belum login loh ya. Jadinya kita sudah bisa menggunakan. Nah, ini misalkan ya, saya memiliki naskah laporan penelitian ya, misalkan ini. Nah, kemudian ini kan masih bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kita bahasa Inggriskan dengan bantuan Google Translate terlebih dahulu. Misalkan kita kesulitan membahasa Inggriskan. Nah, kemudian ini hasilnya, kemudian ini bisa kita copy. Kemudian kita cek grammarnya menggunakan Trinka tanpa login tadi. Kemudian setelah kita paste di sini, kemudian nanti kita klik cek ya. Nah, nanti maka dia akan mengoreksi dan memberikan masukan. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini has. Kalau kita klik sebaiknya langsung play ya, berperan dalam apa. Kemudian ini word. Word ini sebaiknya jadi field ya. Kemudian ini ada n, komanya sebaiknya dihilangkan. Kemudian di sini so as to diubah menjadi to ya. Kemudian di sini ada also helps diubah menjadi helps. Also-nya dihilangkan. In designing diubah menjadi design, so that they can menjadi to. Nah, ini grammar-grammarnya dia cek, kemudian dia koreksi dan dia berikan saran sebaiknya berubah menjadi apa. Begitu ya. Serupa dengan Grammarly, namun di sini tidak ada skornya ya, tetapi menurut saya ini juga cukup bagus ya. Dan masukan yang dia berikan itu berbeda dengan Grammarly ya. Karena di video sebelumnya saya telah membahas ya Grammarly dengan fitur AI terbarunya di Grammarly tersebut. Dan ketika kita menggunakan teks yang sama, ini teks yang kita gunakan di video sebelumnya, ternyata masukannya berbeda tetapi sama-sama bagus. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada paraphrasing tool ya. Di sini nanti kita bisa copy naskah kita di sini untuk diparafrase dengan degree atau tingkatan parafrase dari rendah hingga tinggi. Begitu. Kemudian di sini juga ada AI content detector ya. Nah, di sini saya sebetulnya di beberapa waktu yang lalu sudah membahas ya 4 AI detektor free yang gratis dan menurut saya sangat bagus untuk mendeteksi keberadaan tulisan yang berbau AI atau buatan manusia. Dan ternyata di Trinka ini juga menyediakan AI content detector juga. Nah, ini bisa kita coba cek ya. Meskipun ketika saya cek ya hasilnya itu akurasi atau pelaporannya lebih akurat dari website gratis lain yang sudah saya bahas di video sebelumnya, tetapi menurut saya hasil dari Trinka ini juga lumayan bisa kita jadikan alternatif ya. Misalkan ini ya, tulisannya yang 100% ChatGPT, kita copy ke Trinka, apakah dia bisa mengoreksinya? Nah, ini tinggal kita copy kemudian kita cek ya. Nah, ini hasilnya ya, human generated text. Nah, ini 30% ya. Kemudian kita coba kalau menggunakan tulisan yang lain ya, ini sebagian ChatGPT dan sebagian tulisan manusia. Kita copy, kemudian nanti kita paste juga ya. Nah, ini kita silang dulu, kita paste, kemudian kita cek. Nah, ini ya, ini generated text ya, 99%. Padahal ini sebetulnya campuran ya. Sehingga kalau menurut saya ya,
ya lebih bagus beberapa website AI detektor gratis lain yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yang nanti linknya juga akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Di sini juga ada Academic Price Bank. Nah, sekarang kita coba eksplorasi apa saja menu yang bisa kita gunakan. Dan sebelum saya lanjut, di sini menariknya, Trinka ini dari Enago, dan kita kalau sudah biasa nulis artikel ilmiah di publisher besar, kita tentunya mengenal ya Enago. Enago ini punya nama besar di dunia ilmiah. Oke, kembali ya. Sekarang kita coba eksplorasi berbagai menu ketika kita sudah menggunakan akun, tapi akunnya gratisan, tidak berbayar. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa klik register di sini ya. Kemudian kita bisa menggunakan akun Google kita ya. Ini bisa create your account. Nah, kemudian kita pilih akun email kita. Ketika muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik lanjutkan. Nah, sehingga nanti kita akan diarahkan ke tampilan depan, di halaman depan setelah kita login menggunakan akun Gmail atau Google kita tadi. Nah, setelah sign up, kita ditanya apa yang menggambarkan diri Anda. Misalkan ya, karena saya dosen, maka kita bisa pilih University Faculty, kemudian let's get started. Nah, ini merupakan tampilan depan dari Trinka ketika kita sudah login. Dan kita diberi gratisan 4 kredit untuk beberapa menu. Ada juga beberapa menu ya yang tanpa perlu kredit kita bisa menggunakannya ya. Nah, apa yang bisa kita cek terlebih dahulu? Nah, di sini ada new file ya. Ini bisa kita klik new file, atau kita kalau ingin memproofread naskah, kita juga bisa klik proofread file. Nah, misalkan kita klik new file saja. Nah, tadi kan kita sudah mengcopy naskah ke Trinka yang free tool. Nah, sekarang kita coba bukan mengcopy tapi mengunggah file. Nah, ini tampilan depannya seperti ini setelah kita tadi klik new file ya. Nah, ini bisa kita kasih nama ya, nama dari file kita. Kemudian dokumennya ini bisa general, umum, atau akademik, atau legal. Kalau akademik itu yang biasanya ilmiah ya, artikel ilmiah itu kita bisa pilih akademik. Tetapi kalau naskah kita semacam statuta, kemudian surat kuasa, perundang-undangan, maka kita pilih legal ya. Nah, ini kita pilih akademik, kemudian style guide. Nah, ini menariknya. Kita nanti artikel ilmiahnya menggunakan format apa? APA kah? IEEE kah? Nah, biasanya kalau kita menggunakan APA ya, yang edisi terbaru yaitu 7 edition. Kemudian di sini bahasanya tidak hanya menggunakan bahasa Inggris, dia juga dapat menerima bahasa Jerman dan Spanyol. Kemudian kita bisa save and proceed ya. Nah, tadi ya kalau kita ingin langsung menyalin naskah ya kita bisa tulis di sini. Tetapi kalau kita ingin mengunggah, nah ini bisa juga ya. Ini file, kemudian upload file. Kemudian kita pilih my device ya. Kemudian kita cari naskahnya, misalkan kita menggunakan naskah yang sudah pernah kita gunakan di beberapa video yang lain ya, naskah artikel yang dibuat oleh mahasiswa bimbingan saya. Nah, ini ya, ini tinggal kita klik, kemudian kita klik open, sehingga nanti akan diproses ke Trinka. Nah, ini sudah terunggah ya. Nah, ini file name-nya berubah lagi, jadinya ini oke, filenya namanya tetap ini, tidak masalah. Kemudian dokumen type-nya kita pilih akademik. Kemudian style guide-nya kita menggunakan APA. Kemudian dokumen language-nya kita pilih English. Kemudian save and proceed. Nah, kemudian di sini bisa kita cek terlebih dahulu grammar-nya. Nah, ini bisa kita klik ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini sudah banyak catatan ya. Including ini sebaiknya dikasih koma dahulu ya. Kemudian ini a lot of ini ya. A lot of ini diganti much ya. Nah, ini kita tutup saja ya. Nah, ini kita match dan sebagainya. Kemudian nah ini ada berbagai masukan yang dia berikan. Namun ya karena kita menggunakan akun gratis tentunya juga terbatas. Jadinya bisa kita gabung nanti akun Grammarly dengan akun Trinka ketika kita ingin memperbaiki naskah kita kalau kita ingin mainnya gratisan. Begitu ya. Nah, kemudian di sini ada paraphrase. Nah, tidak perlu saya gunakan karena ini butuh update ya. Kemudian di sini ada konsistensi. Maksud konsistensi itu apa? Di sini dia mengoreksi kekonsistenan pilihan kata, gaya bahasa, struktur kalimat yang kita gunakan. Nah, itu fungsinya menu konsistensi. Nah, menariknya di sini dia juga punya publication check. Artinya kita bisa mengecek apakah naskah ini sudah siap dikirim ke jurnal target atau tidak ya. Nah, di sini ada beberapa jurnal target yang bisa kita pilih ya, atau kita kosongi juga tidak masalah ya. Misalkan ya kita pilih yang education. Ini masih beberapa jurnal ya yang muncul ya. Misalkan kita pilih yang Life Sciences Education. Nah, nanti tinggal kita run check.
maka nanti ini akan diproses ya. Nah ini ya, in progress. Nah nanti kita lihat hasilnya. Apa saja yang dicek? Nanti scope-nya, ruang lingkupnya, kemudian technical compliance-nya, ethical compliance-nya, authorship-nya, referensinya, figure and tabelnya, kemudian clinical trial information kalau berkaitan dengan medis, kemudian keyword and summary. Ini beberapa poin yang nanti akan dia cek ya. Kemudian di sini juga ada citation checker. Nah ini yang menarik ya. Di sini misalkan kita meminta mahasiswa menjadikan skripsinya menjadi artikel. Kemudian kita ingin tahu apakah referensi yang dia citasi di naskah tersebut berkualitas, kemudian update, atau mungkin ternyata naskah tersebut mencitasi beberapa referensi yang sebaiknya tidak disitasi karena ada ya mungkin sesuatu yang kurang akademis, kurang ilmiah, atau mungkin kurang berkualitas dari referensi-referensi tersebut. Maka kita bisa menggunakan menu citation checker. Nah, kemudian kita bisa klik check citation ya. Nah, di sini, nah ini file kita tadi ya. Atau kalau kita ingin submit yang lain ya nanti tinggal upload file yang lain. Nah, ini kemudian kita klik check citation. Maka nanti ini akan diproses ya. Nah, ini file format not supported, mungkin sedikit error sehingga nanti bisa kita unggah lagi ya. Harus dalam bentuk file Word ya. Nah, tadi kita cari filenya. Nah, ini ya. Kemudian kita klik open. Nah, kemudian check citation. Nanti diprosesin ya. Nah, ini terunggah prosesnya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Kemudian nah, kita lihat lagi tadi. Sorry. Kemudian kalau kita kembali ke naskah yang tadi sudah kita unggah di dalam Trinka, di sini pun juga ada menu Journal Finder yang fungsinya adalah mencarikan apakah ada jurnal yang cocok untuk naskah kita. Tinggal kita klik saja ya. Kemudian nanti tinggal kita klik Go to Journal Finder. Nah, sehingga tampilannya berubah seperti ini. Nah, abstrak kita salin di sini ya. Kita buka naskahnya, ini tinggal kita copy saja. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita klik Search Journal. Maka dia akan mencarikan jurnal yang cocok berdasarkan abstrak yang sudah kita masukkan. Nah, ini lagi diproses. Nah, ini result yang sudah selesai, kita bisa scroll ke arah bawah ya. Ini your result, kemudian kita bisa klik view result. Dan ini ada beberapa jurnal yang menurut dia cocok berdasarkan abstrak dari naskah kita dan dia ranking dari yang paling cocok hingga ya agak cocok begitu ya. Dan tidak hanya jurnal internasional ya, di sini beberapa jurnal nasional pun juga muncul karena biasanya mahasiswa S1 itu tidak perlu ke internasional, tidak masalah. Ini misalkan Al-Islah, ini kan dari Indonesia. Kemudian kalau ini sustainability, ini jurnal internasional bereputasi, ya. Dan di sini menariknya ada high predatory journal sehingga kita nanti terhindar dari jurnal-jurnal predator. Ini sudah on, ya. Kalau kita ingin apa ya? Ingin bermain ekstrim ya sudah predatory jurnalnya kita off-kan, tetapi ya nanti yang rugi sendiri adalah kita, gitu ya. Oke, nanti tinggal kita pilih saja. Kemudian di sini ada see all similar article published. Sehingga dia selain mencarikan jurnal yang cocok, dia juga menyampaikan ini loh, ada beberapa naskah yang similar dengan penelitian atau abstrak Anda. Sehingga naskah Anda itu cocok untuk disubmit ke jurnal tersebut. Nah ini, similarity score-nya 54,1. Yang ini, similarity score-nya 53,5. Ya, artinya banyak yang lebih serupa dengan penelitian kita tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana report untuk citasi tadi ya, kualitas citasi. Nah, ini karena masih proses menunggu, kita lihat saja yang sudah jadi. Nah, ini yang sudah jadi ya. Nah, ini ternyata skornya 85% ya. 6 dari 39 referensi itu ada risikonya. Risikonya seperti apa? Nah, kita bisa klik Q report di sini. Nanti dia sampaikan ya. Nah, di sini ada satu high risk, jadinya risiko tinggi ya. Kenapa? Karena referensinya tidak standar. Terus 0 yang low risk ya. Kemudian 5 medium risk ya. Kemudian 33 aman tanpa risiko. Nah, ini grafiknya. Kalau nanti kita mencitasi referensi yang sudah diretrak, artinya sudah ditarik dari publisher karena terjadi sesuatu yang misconduct, tidak sesuai dengan akademik atau apa ya standar ilmiah, biasanya artikel itu akan ditarik oleh publisher. Nah, itu namanya retracted. Nah, misalkan kita menggunakan referensi tersebut, maka ini nanti muncul di sini. Yang non standar di sini. Kemudian di sini juga bahkan menariknya ya, medium risk itu adalah yang artikel-artikel yang tahunnya terlalu lampau, jurnal-jurnal yang menerbitkan artikel terlalu lampau, kemudian artikel tersebut kita citasi.
sehingga masuk medium risk dan dia dikatakan referensi yang old. Kemudian jurnal bias pun di sini juga ada. Nah, kalau bagus maka good to use. Nah, ini ada lebih banyak di sini ya. Dan ini sangat bagus sekali sehingga misalkan kita punya banyak bimbingan ya, kita ingin mengecek atau kita editor dari jurnal nasional misalkan kita ingin mengecek bagaimana kualitas naskah dari artikel yang kita baca, khususnya bagian referensi dan citasinya, kita masukkan saja ke Trinka, kita cek citation checker reportnya, begitu. Nah, kemudian sekarang kita cek ya kesiapan naskah tersebut untuk dipublikasikan. Kita kembali, tadi sudah kita klik publication check ya, karena tadi masih loading ya, dan sekarang sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, ini sudah completed. Kemudian kita klik view report. Nah, kemudian di sini ada journal scope match. Nah, ini ya, kemudian kita lihat di sini abstrak dan sebagainya. Di sini ada beberapa laporan. Ya. Tetapi di sini menurut saya ya, sementara ini ya lumayan bagus lah ya, tetapi laporannya menurut saya masih kurang lengkap ya, kurang akurat. Kenapa? Karena di sini sebetulnya sudah ada abstrak ya. Tetapi di sini dikatakan title-nya belum ada, abstraknya belum ada, begitu ya. Sehingga kalau untuk cek kesiapan naskah, saya lebih merekomendasikan yang dulu pernah saya bahas ya. Nah, di sini tool AI untuk evaluasi tulisan artikel kita sebelum submit ke jurnal, ini bagus. Atau menggunakan yang ini ya, ini juga bisa mengecek naskah kita ya, dan merekomendasikan nama jurnal juga. Di video selanjutnya akan kita bahas lagi berbagai tool AI lain yang juga sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.